yaitu RN merupakan salah satu arsitektur jaringan khusus untuk data dalam segmen berbeda dengan jaringan para feed forward biasanya yang hanya memproses kasus satu persatu tanpa mempertimbangkan konteks sebelumnya. RNN memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dari langkah sebelumnya melalui sebuah mekanisme yang disebut hidden state. Hidden state ini bekerja sebagai bentuk hidden state ini bekerja sebagai bentuk memori jangka pendek yang membantu RNN memahami hubungan antar elemen dalam sebuah urutan. Karena itu, RNN sangat cocok digunakan untuk data seperti teks, time series, suara, dan lainnya. Komponen kunci RNN yang pertama ada recurrent unit atau neuron RNN, yaitu memiliki hidden state internal yang membawa memori dari langkah sebelum. Yang kedua ada RNN encoding, yaitu untuk membuat urutan seluruh RNN dilipat sepanjang waktu menjadi seperti rangkaian layer, satu layer per time step. Ini memungkinkan penerapan backpropagation time di BTT untuk training. Teknik ini melakukan perhitungan kejadian undur tidak hanya pada satu langkah, tetapi panjang seluruh urutan dalam unroll. Yang pertama, untuk setiap elemen dalam urutan, elemen memperbarui hidden state berdasarkan input saat ini dan hidden state sebelumnya. Yang kedua, training dilakukan via backpropagation through time, yaitu menghitung melintasi semua time step untuk memperbarui itu. Terus ada jenis input atau output, yaitu ada bantuan sederhana, yaitu satu input untuk klasifikasi gambar, untuk meaning, satu input menghasilkan beberapa output. Contoh image captioning, satu gambar beberapa kata, dan hitungan beberapa input berdasarkan menghasilkan satu. Contohnya itu sentiment analisis, teks panjang menjadi label positif negatif. Akhir ada negatif ini, yaitu baik input maupun output berbentuk urutan. Contohnya itu mesin translation kalimat bahasa Inggris menjadi kalimat bahasa Indonesia. Kelebihannya yaitu yang pertama ada mampu menangani detail dan pertimbangan konteks. Yang kedua ada berguna di banyak aplikasi seperti NLP, time series forecasting, dan speech recognition. Kelemahannya yaitu RNN standar rentan terhadap vanishing gradient atau exploding gradient, sehingga set belajar dimensi jangka panjang. Yang kedua, untuk urutan panjang, RNN sederhana, ya, kurang efektif sharing digantikan oleh varian yang lebih canggih seperti long short-term memory atau gate recurrent gitu. Aplikasi umum dari area ini yang pertama ada pemeriksaan bahasa alami, language modeling, dengan atau analisis sentimen. Yang kedua ada prediksi dari waktu, time series forecasting, misalnya saham, cuaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penanganan suara, teks, data, dan sequential. Apa? Lanjut, kita sekarang mendemokan dari codingan yang ada di link tadi. Kemudian ada import, yang kedua ada data. Data ini mengambil dengan di sorted list set text. Jadi di sorted terlebih dahulu. Terus kita membuat sekuensial plus label. Ini rumusnya sekuensial dan ini labelnya. Terus ada one hot encoding. Nah ini ada rumus untuk membangun model RNN. Model F, simbol RNN. Terus ini ada rumusnya untuk menghasilkannya. Ini membacanya pada epoch 1 dari 100 ada dua file yang dikerjakan dengan akurasi 0,0382 dan lossnya 2842. Epoch 2 akurasinya 0,6525, lossnya 2,817. Epoch 3 akurasinya 0,107, lossnya 27827. Ini menandakan semakin epochnya dia semakin belajar, maka akurasi akan semakin tinggi dan lossnya akan menjadi rendah karena
dia semakin lama semakin mempelajari dari suatu algoritmanya. Nah, ini yang terakhir ada mengenerate teks baru. Nah, ini sudah teks baru, akurasinya ya, ya makin lama uh, stepnya semakin kecil. Sekian, terima kasih dari saya uh, penjelasan singkat mengenai syariah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.